Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin karena kita diberi kesehatan dan kesempatan bisa melaksanakan sholat subuh. Juga alhamdulillah kita telah melaksanakan puasa yang ke-26. Jadi nanti kurang 4 hari kita melaksanakan puasa. Semoga apa yang kita laksanakan dari awal sampai sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, yang akan saya sampaikan adalah kenapa jin atau iblis dimasukkan neraka. Banyak sekali kalau kita punya Al-Quran bisa dilihat di beberapa surat. Saya akan bacakan beberapa surat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf bisa dilihat beberapa ayat 11, 12, 14, 16. Akan saya sampaikan hanya beberapa. Yang 11, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia atau iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. 12, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. 14, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. 16, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Hijr 31, 32, 33, 36, 39, dan 42, saya akan sampaikan 36. Ia iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku tersesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. 42. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang tersesat. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Isra 61, 62, 64, 65 bisa nanti dilihat. Saya akan bacakan untuk Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, kata Allah. Padahal mereka adalah musuhmu. Sangatlah buruklah iblis itu sebagai pengganti atau Allah bagi orang yang zalim. Jamaah yang ada di sini jelas bahwa iblis itu pengen menyesatkan kita. Iblis itu adalah dari golongan jin. Kemudian iblis itu tidak mau bersujud kepada kita. Mengapa jin itu iblis disuruh oleh Allah bersujud? Karena kita sebenarnya mulia.
kita punya akal pikiran, kita gunakan akal itu. Allah telah memberikan ilmu pengetahuan segala macam di alam semesta ini diketahui oleh manusia akal. Mengapa manusia itu sekarang ini semua otaknya itu enggak sama? Karena mereka yang dialami dan yang dibaca beda-beda. Mengapa mereka agamanya non-Islam Kristen itu? Karena konsep berpikirnya yang diketahui. Belajar kena pengaruh agama itu. Hindu, Buddha juga begitu. Semuanya manusia ini sebenarnya cerdas, hanya mau belajar atau enggak. Kenapa orang ada hafal Al-Quran, ada yang tidak hafal Al-Quran? Karena mereka menghafal Al-Quran. Mengapa kita tidak? Karena kita tidak menghafal Al-Quran. Kenapa orang itu kaya? Karena dia menuju ke kaya. Kenapa kita miskin? Kita menuju ke miskin. Semuanya kita yang harus belajar. Kenapa masuk neraka? Karena kita berbuat menuju ke neraka seperti iblis lakukan. Karena iblis itu kafir. Di dalam Al-Baqarah ayat 24, 39 dan 257, orang kafir itu masuk neraka. Orang kafir masuk neraka. Siapa orang kafir? Orang yang beriman tetapi tidak melakukan imannya itu. Dia percaya tok. Percaya agamanya opo ae. Tapi tidak melakukan apa syariatnya yang disampaikan oleh rasul-rasul yang dahulu maupun Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebenarnya mengapa iblis itu masuk neraka? Karena kafir. Mengapa manusia itu masuk neraka? Karena kafir. Kenapa kok termasuk golongan kafir iblis? Karena disuruh sujud kepada manusia tidak mau. Kenapa manusia itu masuk neraka? Karena manusia disuruh nyembah Gusti Allah tidak mau. Rokok. Manusia yang ngerokok. Karena balas dendam iblis. Diajak semua disesatkan. Kemudian kenapa kita memilih pemimpin yang sebenarnya itu musuh kita percayai? Karena kita tidak berpikir ini keterangan Al-Quran. Makanya di dalam ilmu pengetahuan yang harus kita miliki adalah kenapa toh manusia itu kok miskin? Kenapa kok nggak dapat jodoh? Kenapa kok nggak punya anak? Kenapa kok seperti itu dan seperti ini? Ada ilmunya. Maka jamaah sholat subuh yang berbahagia, kita harus banyak melakukan hal-hal yang dicontohkan Nabi Muhammad biar tidak masuk neraka, biar tidak sesat. Kita selalu berusaha agar tidak sesat. Karena kalau orang sesat, makhluk yang sesat akan masuk neraka. Di dalam Al-Quran surat Shad ayat 74, 75, 76, 79, 82, saya akan nukil 74 dan 82, 74. Kecuali iblis ia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Jelas. Kafir masuk neraka, sombong. Manusia sombong masuk neraka. 82, iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi manusia di dunia ini disesatkan, bijak masuk, ayo masuk neraka. Jadi sebenarnya iblis itu balas dendam, ngejak masuk neraka, ngejak sesat. Makanya jamaah yang ada di sini kita harus banyak belajar hati kita, jiwa kita, pikiran kita harus jangan sesat dan harus berusaha mencari ilmu pengetahuan bagaimana caranya hidup bahagia dunia akhirat. Jangan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Donga tok, aja yo dilakoni lho. Donga tok piye lho. Yo dilakoni, dicakne. Beriman juga begitu. Kita tahu Tuhan siapa? Allah. Sholat kan? Enggak. Iya.
Ya gak iso. Percaya Gusti Allah dilakoni. Wis 2 kalimat syahadat kok. 2 kalimat syahadat ya nglakoni sholat masuk sekolah gak mlebu sekolah, masuk Islam gak sholat ya. Kayak untuk rapot gitu. Rapotnya Gusti Allah nanti tulisan nanti diberikan waktu kita dibangkitkan, kemudian di alam yang hisab itu dihisab, dihitung semuanya. Kalau kafir langsung mlebu neraka gak dihisab itu. Kayak itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang terpenting janganlah kita mengikuti kesesatan, kekafiran, kesombongan iblis. Walaupun iblis berusaha untuk kita sesat, kita sombong, kita kafir, hati-hati. Saya juga begitu. Banyak orang yang mungkin hatinya bagaimana gitu, dan berusaha dan dunia akhirat, terutama nanti akhirat bisa masuk surga. Surga paling rendah adalah bumi dikelentek, diplek-plekne 7 sak wong-wonge. Enak. Sak Nganjuk punya kita. Sugih ya sak Nganjuk punya kita. Sak wonge. Sugih, kene apa-apa nih. Ya. Mungkin itu, terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.